Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Karnia Dewi dari kelas 12 IPA 5. Nama saya Lolita Purnomo Casi, 12 IPA 5, absen 21. Saya Rizka Maulana Putri, kelas 12 IPA 5, absen 30. Perkenalkan, nama saya Niki, saya nomor absen 32, kelas 12 IPA 5. Ada contoh soal isomer. Soalnya, apa nama senyawa dari reaksi kimia berikut? Yang pertama ada CH3, CH2, 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 CH2. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rantai atom C, dan ini termasuk ke golongan alkana. Jadi nama senyawanya heksana. Lalu yang B ada CH3, C dengan cabang CH3, CH3, lalu dilanjutkan CH2, lanjut CH3. Di sini rantai atom C panjangnya ada 4. Nah, cabangnya itu ada di rantai kedua, dan ini dua-duanya metil. Jadi 22 di metil karena ada 4 rantai atom C, 22 di metil butana. Baik, di sini ada soal isomer. Ada berapa isomer posisi dan isomer rangka dari isomer butanol? Baik, yang pertama kita cari itu isomer posisi. Isomer posisi itu gugus OH-nya yang pindah, posisi OH-nya. Dari isomer posisi ini, isomer posisi ada 2. Kita tulis dulu isomer posisi. Ya, isomer posisi yang pertama itu kita tulis dulu. Nah, ini untuk isomer posisi yang pertama. Lalu yang kedua, kita tulis lagi. Lalu OH-nya kita taruh di sini. Ini berarti penamaannya menjadi N-butanol. Yang ini menjadi 2-butanol. Kak, kenapa? Kan OH-nya bisa taruh di sini dan di sini juga. Kenapa cuma 2? Kenapa? Karena OH-nya bila kita taruh di sini, maka penamaannya akan sama seperti ini. Jika OH-nya kita taruh di sini juga, maka penamaannya akan sama seperti ini. Jadi isomer posisinya cuma hanya 2. Lalu lanjut kita ke isomer rangka. Kita tulis dulu. Isomer rangka itu yang berubah itu C-nya, CH-nya. Jadi OH-nya itu tetap. Kita tulis dulu. Nah, seperti ini. Jadi penamaannya 2-metil 2-propanol. Loh, kok propanol, Kak? Kan butanol yang ditanya. Kenapa propanol? Kita lihat dulu rantai terpanjangnya di sini. Karena ini kanan kiri sama, jadi penomorannya bebas mau dari mana saja. Kita tulis di 1, 2, 3. Nah, lalu untuk penamaannya itu kita lihat di sini 2 ini mengikat OH dan CH3, C-nya ini mengikat OH dan CH3. Jadinya penamanya 2-metil. Kenapa metil? Karena CH3-nya cuma 1. Kecuali dia CH2 dan CH3 baru etil.
karena cuma CH3 jadi metil. 2 propanol. Propanol karena rantai terpanjangnya itu C-nya ada 3. 3 itu propanol. Jadinya. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang isomer aldehid dan keton. Soalnya itu, buatlah isomer dari senyawa dengan rumus molekul C3H6O baik sebagai aldehid maupun keton, serta tuliskan namanya. Jadi, isomer itu apa sih? Isomer itu rumus umum atau rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Nah, strukturnya ini dia bisa meliputi rangkanya berbeda, lalu posisi gugus fungsinya berbeda, atau gugus fungsinya yang memang berbeda. Di soal, buatlah isomer dari senyawa dengan rumus molekul C3H6O. C3H6O. Nah, C3H6O itu rumus umumnya CnH2nO. Nah, ini bisa meliputi aldehid, bisa berupa keton. Nah, karena C-nya ada 3, kita buat nih C-nya 3. Karena aldehid, gugus fungsinya itu COH. Nah, ini gugus fungsinya wajib di pinggir. Terus hanya ini 3, ya hanya 2. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 1, 6. Berarti udah pas sama ini hanya 6. Nah, ini namanya itu propana. Selanjutnya keton. Karena C-nya ada 3, kita tulis C-nya 3. Keton itu gugus fungsinya CO. Ini gugus fungsinya harus di tengah kalau keton. Kalau aldehid dia wajib di fungsinya CO. Ini gugus fungsinya harus di tengah kalau keton. Kalau aldehid dia wajib di pinggir. Terus hanya 3. 3 tambah 3, 6. Udah pas sama ini. Nah, ini namanya itu propanon. Nah, ini sama ini dia termasuk isomer fungsi karena gugus fungsinya berbeda. Nah, di sini di aldehid isomer 1, di keton isomer 1. Jadi C3H6O itu dia mempunyai 2 isomer. Soal isomer kerangka dari senyawa 2-pentanol adalah A1-pentanol, B2-metil-2-pentanol, C2-metil-2-butanol, D2-metil-2-propanol, E4-metil-2-butanol. Senyawa berisomer kerangka yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi kerangka rantainya yang berbeda. Di sini diketahui rumus 2-pentanol sama dengan C5H12O. Nah, isomer kerangka dari 2-pentanol yang sama-sama memiliki rumus molekul C5H12O adalah, jadi ini adalah kerangka yang sama dengan senyawa 2-pentanol. Nama dari struktur ini adalah 2-metil 2-butanol. 2-metil karena
ini 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya itu ada di 2, berarti 2 metil. Terus 2 butanol karena OH-nya ini ada di angka 2 juga gitu. Terus butanol itu karena jumlah rantai terpanjangnya ada 4, jadi dinamainnya 2 metil 2 butanol. Jawabannya C, yaitu 2 metil 2 butanol. Di sini ada soal senyawa turunan alkana. Soalnya yaitu atom karbon sekunder yang tidak terdapat dalam senyawa berikut. Senyawanya ada A, CH3, CH2, CH3, B, CH32, CH, CH2, CH, CH32, CH3, CH2, CH2, CH3, lalu CH3, CH2, 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 lalu CH33, C, CH, CH32. Pertama-tama, atom sekunder. Apa sih atom sekunder itu? Jadi, atom sekunder adalah jika mengikat dua atom C yang lain. Oke, kita coba satu-satu. Untuk option A itu kan senyawanya CH3, CH2, CH3. Jika dijabarkan jadi H3C, CH2, CH3. Option B jika dijabarkan menjadi H3C, HC, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Lalu option C jika dijabarkan H3C, CH2, CH2, CH3. Berikutnya ada option D. Option D jika dijabarkan CH2, 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 CH3. Option E H3C, CH3, CH3, CH, CH3, CH3. Jadi dari option A sampai E jadi yang tidak terdapat atom karbon sekunder yaitu option E. Baik, di sini ada soal reaksi kimia senyawa turunan alkana. Soalnya, tuliskan persamaan reaksi 2-metilpropanol ditambah logam natrium. Jadi ini reaksinya dengan logam natrium ya. Ini 2-metil-2-propanol ini alkohol. Jadi kita tulis dulu reaksi persamaan reaksinya.
Kenapa Na? Karena kan tadi sudah disebutkan sebelumnya, dia bereaksi dengan logam natrium. Lalu R-nya kita ubah, kita masukkan 2-metil 2-propanol. Persamaan reaksinya seperti ini setelah dimasukkan. Untuk atom H, hidrogen ini akan terlepas kemudian diganti dengan natrium, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan penamaannya menjadi natrium 2-metil 2-propanolat. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang reaksi kimia senyawa turunan alkana. Sini saya akan menjelaskan soal reaksi kimia alkohol. Soalnya itu, tuliskan persamaan reaksi dari metanol plus kalium. Pertama-tama, kita menggunakan rumus ROH plus kalium menjadi RO kalium plus setengah H2. Nah, R itu kalau metanol berarti R-nya itu CH3 OH plus kalium menjadi, ini R-nya berarti kita ganti jadi CH3 O kalium plus setengah H2. H yang di sini kita pindahkan ke sini menjadi setengah H2. Jadi jawabannya yang ini. Nah, kemudian ada soal reaksi kimia alkohol. Tuliskan persamaan reaksi dari etanol plus logam natrium. Kita menggunakan rumus ROH plus Na menjadi RO Na plus setengah H2. Nah, rumus etanol itu kan CH3 CH2OH plus Na menjadi RO-nya itu berarti CH3 CH2, terus kita tulis O-nya. Nah, H-nya ini kita ganti jadi natrium. Terus H-nya itu kita pindahin ke sampingnya ini. Jadi H yang di sini pindah jadi setengah H2 gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah ini.